Assalamualaikum. Oke, silakan dikondisikan tempat duduknya. Dirapikan, silakan. Oke, sudah. Silakan KM-nya disiapkan. Ayo Firza, disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, tetap semangat, tetap belajar luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, dibaca sholawat nariyahnya dulu bareng-bareng. 1, 2, 3. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Azawa dipimpin ke depan. Indonesia tanah airku. Oke, silakan duduk kembali. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Apipa, Ahmad Sonaji. Oke, sebelum mulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, semangat ya belajar hari ini. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau nanya. Tadi sebelum berangkat ke sekolah, kalian makan dulu nggak? Sarapan dulu? Ibu mau tanya sarapannya sama apa? Lingga sama apa? Nasi uduk. Aji sama apa? Nasi goreng. Nah, kalian pernah mikir nggak apa yang kalian makan itu asalnya dari mana? Apa yang dari padi? Beras, dari padi. Terus langsung jadi nasi uduk? Nasi goreng? Enggak, diproses dulu ya. Hari ini kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam itu apa saja yang sudah kalian sebutkan tadi? Ada beras, ada ayam, ada telur. Maka dari itu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan diskusi, siswa dapat menjelaskan manfaat dari sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Yang kedua, dengan bekerja kelompok, siswa dapat merancang dan membuat proyek mind map yang menunjukkan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Yang ketiga, dengan membuat peta konsep atau mind map, peserta didik mampu membuat hasil kesimpulan pemanfaatan sumber daya alam. Oke, sudah. Nah, sumber daya alam itu banyak sekali. Ada yang bisa diperbaharui dan juga tidak bisa diperbaharui. Kalau yang bisa diperbaharui itu yang bagaimana? Yang bisa diolah kembali. Nah, Ibu sudah bawa nih. Contohnya, nih, ini apa? Sawi. Ini jenisnya sayuran apa buah-buahan? Sayuran. Nih, ada lagi. Ini apa namanya? Kentang. Ini sayuran apa buah-buahan? Banyak manfaatnya nggak buat kita? Suka makan kentang? Suka. Nah, ini ada lagi nih, apa namanya? Jagung. Nih, jagung, ada jagung. Suka makan jagung? Ah. Ada lagi. Nah, pasti nggak tahu nih. Ini apa nih? Yang ini nih.
Jahe, ini kunyit. Manfaatnya jahe sama kunyit tahu nggak? Jahe buat apa? Hah? Bisa jadi obat, pinter. Bisa jadi obat nih. Manfaat dari jahe. Yang pertama apa? Untuk obat batuk. Tadi ada apa saja? Jagung. Buat apa ini jagung? Ya, kalau yang punya apa namanya? Yang punya penyakit diabetes atau gula darah, biasanya nasinya itu diganti menggunakan jagung. Selanjutnya ada apa? Kunyit. Buat apa? Meningkatkan daya tahan tubuh. Sama ya. Yang kedua, meringankan gangguan menstruasi. Selanjutnya kentang. Siapa di sini yang suka makan kentang? Suka semua ya, alhamdulillah suka makan sayur. Kentang suka dimasak apa kentang di rumahnya? Sayur sop. Nah, terus digoreng. Sambal lado. Iya, sambal kentang enak ya. Nah, ternyata dalam kentang ini juga banyak manfaatnya. Salah satunya adalah menurunkan tekanan darah. Nih yang punya penyakit hipertensi atau apa namanya? Penyakit darah tinggi bisa makan kentang supaya tekanan darahnya jadi kembali normal. Oke. Nah, selanjutnya silakan kalian lihat video pembelajaran ini. Pada awal tahun 2022, ibu-ibu seluruh Indonesia sempat terpesona dengan langkahnya minyak goreng di pasaran. Itu adalah video pembelajaran tentang pemanfaatan sumber daya alam. Tadi pemanfaatan sumber daya alam itu dibedakan menjadi 4 bidang. Yang pertama, bidang apa? Pertanian. Di bidang pertanian ada apa saja? Ada padi, jagung. Terus ada bidang apa lagi? Bidang perikanan. Tadi ada ikan laut dan ada ikan tawar. Ikan laut salah satunya ada cumi, udang, terus salmon, ikan apalagi tuna dan lain sebagainya. Kalau ikan air tawarnya? Ikan mas, lele, gabus, nila, dan lain sebagainya. Terus ada rumput laut, itu juga akan kaya manfaat. Selain bisa dimakan, rumput laut itu juga bisa jadi kosmetik, pinter. Terus tadi apa yang terakhir itu di bidang perikanan? Ada muti. Nah, itu sangat bernilai tinggi. Bisa dijadikan perhiasan. Itu kalau sudah diolah bisa jadi harga yang sangat mahal kalau dijual. Tadi udah pertanian, perikanan, selanjutnya apa? Bidang perkebunan. Ada apa saja perkebunan? Tadi ada kelapa sawit. Buat apa kelapa sawit? Minyak sayur. Terus ada karet, pintar. Terus ada apa lagi? Tebu. Tahu tebu? Bisa dijadikan apa tadi? Gula pasir. Kalau udah jadi gula, dijadikan apa? Dimanfaatkan buat apa? Masak, ngeteh, iya pintar. Terakhir bidang apa? Apa? Peternakan. Tadi ada apa? Ayam, sapi, kambing, bebek, telur. Nah,
Dari itu semua itu juga bernilai manfaat buat kita semua. Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, fokus ya. Tadi sudah melihat video pembelajaran dan juga penjelasannya. Sekarang tugasnya per kelompok adalah membuat mind mapping. Gimana cara membuat mind mapping? Nanti kalian ini sudah dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing memilih temanya, ngambil undiannya, kalian kebagiannya temanya apa, nanti yang dibuat mind mappingnya itu. Nanti kalau misalnya yang dapat perikanan disebutkan, misalnya kalau ikan laut apa saja, nanti manfaatnya buat apa, kalian boleh searching di HP-nya masing-masing. Paham? Oke. Sekarang silakan maju ke depan perwakilan kelompoknya. Satu-satu. Perkebunan. Oke, silakan duduk. Nanti bikin mind mappingnya, ditempel di ini, ya. Dibikin mind mapnya, silakan. Kelompok ini bidang apa? Perikanan. Nanti di sini ditempel bidang perikanan. Digunting ya, terus ditempel bidang perikanan. Terus di sini misalnya bidang perikanan ada apa aja? Dibagi 2 kategori, ada ikan laut, ada ikan air tawar. Ikan laut apa? Cumi misalnya, cumi. Terus apa lagi? Ikan laut, udang. Terus apa? Tuna. Nanti ditulis cumi manfaatnya apa? Sudah semua? Sudah. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke. Silakan ditunjukkan hasil karyanya. Oke, mana Ibu lihat? Oke. Oke, bagus kelompok. Oke. Sekarang kalau sudah selesai, silakan presentasikan ke depan. Kelompok. Oke, depan silakan maju ke depan. Ayo semuanya ya. Nanti yang lain silakan mendengarkan. Terus kalian berikan umpan balik atau komentar untuk
kelompok teman kalian yang sedang presentasi di depan. Nah. Yang lain silahkan didengarkan. Tolong perhatikan ya. Ini dari kelompok apa? Bidang apa? Bidang perikanan. Mau mempresentasikan hasil kerjanya, kerja kelompoknya tadi membuat mind mapping dalam bidang perikanan. Ayo silakan depan. Dalam bidang perikanan ditulis ada apa aja? Tak ulang. Yang lain tolong didengarkan. Ada ikan apa? Salmon. Disebutkan manfaatnya. Oke, lanjut. Oke. Terus? Oke, sudah tepuk tangan. Ada yang mau memberikan umpan balik? Ya, boleh Lingga. Oke, bagus. Terus? Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Dari kelompok ini? Ada yang lain? Oke, katanya sudah sangat bagus. Oke, boleh, sok silakan duduk. Tepuk tangan sekali lagi. Harus mau memberikan komentar ya. Perwakilan dari satu orang dari per kelompok. Selanjutnya kelompok ini. Ayo silakan maju. Ini dari kelompok apa? Baduy. Ini di bidang apa? Pertanian. Sok silakan dipresentasikan. Dalam bidang pertanian, contohnya ada apa saja? Jagung, manfaat jagung membuat pencernaan hingga menjaga kesehatan dan mata. Vitamin C, tomat, Gantian. kesehatan mata, melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari, membantu menjaga penyakit jantung, menjaga kesehatan mata, mendukung sistem pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh, mengendalikan kadar gula darah, timun, menjaga hidrasi tubuh, membantu pencernaan hingga membantu mengontrol kadar gula darah, padi, karbohidrat utama sumber energi penting serta memiliki kandungan nutrisi seperti protein, vitamin B, dan zat besi. Oke, sudah tepuk tangan. Dilihatkan ke temannya itunya. Ini hasil mind mapping dari kelompok Baduy. Tepuk tangan sekali lagi. Ada yang mau memberikan umpan balik atau komentar? Ayo sok silakan ada. Oke, terima kasih tepuk tangan. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok ini. Silakan maju. Dari kelompok apa? Dayak. Mau mempresentasikan dalam bidang apa? Perkebunan. Silakan yang lain perhatikan. Di bidang perkebunan ada apa saja? Teh, terus kelapa,
Karet, sawit. Silahkan disebutkan manfaatnya apa aja. Besok tepuk tangan buat kelompok Dayak. Sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ada yang mau memberikan umpan balik atau komentar? Oke, silakan Pirja. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Silakan duduk. Yang terakhir kelompok, silakan maju ke depan. Dari kelompok apa? Batak. Mau mempresentasikan bidang apa? Peternakan. Dalam bidang peternakan ada apa aja? Ya. Oke, sok silakan presentasikan. Yang lain perhatikan. Sudah? Oke, tepuk tangan. Ada yang mau memberikan umpan balik? Sok, Nadia ya. Kelompok kerja sudah cukup bagus. Presentasinya bagus ya. Oke, tepuk tangan ya. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah kalian sudah mengerjakan tugasnya dengan sangat baik dan sudah mempresentasikannya juga sudah sangat baik. Nah, dari hasil dan dari proses belajar kita hari ini banyak sekali yang bisa kita ambil manfaatnya. Ya. Tadi pemanfaatan sumber daya alam itu banyak sekali dari bidang peternakan, pertanian, perikanan dan juga perkebunan. Ada banyak jenis sumber daya alam yang bisa kita olah dan kita bisa manfaatkan dengan baik. Dan kita sebagai manusia harus menggunakan sumber daya alam itu dengan bijaksana. Tidak boleh memanfaatkan sumber daya alam secara terus-menerus tanpa memperbaharuinya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silahkan kalian tuliskan di kertas kecil refleksi untuk pembelajaran kita hari ini. Apakah sudah baik? Apakah masih kurang? Atau masukannya terhadap proses pembelajaran hari ini? Silahkan dan nanti dikumpulkan di kotak saran di depan. Dah duduk ya, duduk. Duduk lagi, duduk. Nah, itulah pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yang bisa kita gunakan, kita pakai, dan kita manfaatkan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Oke. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.